Nah, kalau panjenengan mau ikut manekung, berarti panjenengan harus siap, bersedia mau menghadapi proses-proses yang akan diberikan oleh Maha Suci kepada panjenengan untuk menyempurnakan seluruh masa lalu panjenengan. Panjenengan melakukan masa lalu itu kan semuanya berproses. Mana mungkin penghapusannya tanpa proses, itu kan nggak lucu gitu loh. Ya? Nipu orang itu kan dibutuhkan ilmu pengetahuan. Untuk bisa menipu orang itu kan dibutuhkan ilmu pengetahuan. Menghapus karma tentang menipu orang tanpa proses, ini otaknya babi, otak anjing, apa otak manusia yang dipakai? Kok mikirnya seperti itu? Kok maunya seperti itu? Artinya, di dalam manekung atau di dalam gembleng tidak menutup kemungkinan panjenengan akan diproses sakit perut, diproses pinggangnya pegel, diproses sakit kepala, diproses bingung, diproses kangen rumah, diproses inget bisnis. Tidak menutup kemungkinan, dengan siap itu menghadapi itu, siap panjenengan. Soalnya yang pada pulang, yang pada putus, yang pada berhenti ini karena tidak mau menghadapi proses ini loh ya. Jadi pengennya langsung bisa sampai di fitrah tanpa proses maunya itu. Masa lalu dari puluhan tahun usia kita diselesaikan dalam waktu beberapa hari saja. Berarti itu kan prosesnya udah komplit kan. Kalau usia kita sekarang 30 tahun, selama 30 tahun kita membuat persoalan. Selama 30 tahun kita membuat perkara. Kalau bukan di tempat ini, kayaknya ya harus 30 tahun juga kan menyelesaikannya. Kalau bukan di tempat ini. Nah, karena perkaranya selama 30 tahun gitu. Nggak bisa dijamak begitu saja, nggak bisa mau 30 tahun. Kayaknya baru di sini penyelesaian dari seluruh masa lalu seumur hidup hanya beberapa hari, itu baru di sini kayaknya. Nah, kayak gitu kok nggak mau prosesnya, karena nggak masuk nalar gitu loh, nggak masuk nalar. Berarti kan memang nggak dipilih gitu loh. Memang nggak dipilih kan sama Maha Suci. Tidak dipilih untuk selamat kan oleh Maha Suci. Lah buktinya kesadarannya nggak nyampe ke situ. Kesadarannya nggak sampai di situ. Makanya saya berpesan, jangan gampang percaya, jangan mudah yakin, jangan mudah tertarik, jangan gampang, jangan. Ini rumit banget loh, ini rumit banget. Satu misal panjenengan sering merantau keluar kota, sering bepergian keluar kota, meninggalkan keluarga sampai berbulan-bulan. Panjenengan bisa enjoy di sana, ya. Berada di luar kota, jauh keluarga, bisa enjoy, bahkan mungkin bisa bahagia. Karena apa? Karena ada banyak hiburan gitu loh. Ada banyak pelampiasan. Tapi kalau manekung kan tidak bisa seperti itu. Manekung tidak bisa seperti itu. Karena manekung menyelesaikan seluruh masa lalu kita dengan sempurna. Dan penyelesaiannya harus murni. Kalau tidak murni, ya yang nggak murni ini tadi ya nggak bisa selesai.
Yang bisa menyelesaikan keburukan adalah kebaikan. Seperti itu kan? Yang bisa menyelesaikan keburukan adalah kebaikan. Yang bisa menyelesaikan masa lalu hitam berarti kan jadi selama manekung atau selama gembleng itu tidak menutup kemungkinan di dalam prosesnya kok panjenengan nggak biasa-biasanya kangen sama rumah. Benar rumah ya begitu-begitu aja tapi bisa jadi kangen sama rumah, rindu sama jendelanya yang mungkin pojokannya sudah dimakan rayap. Itu nggak menutup kemungkinan, namanya juga proses gitu loh. Ya, namanya juga proses. Dan berulang-ulang kali saya katakan manekung itu kata lainnya adalah bertapa. Tapi tetap aja banyak yang nggak paham di sini. Maunya itu saya ikut manekung Pak Web. Boleh ya, boleh ya. Iya, boleh. Nanti di dalam pelatihannya patrap kunci sambil membaca kunci di sana itu ada Android selfie dia. Gusti ingkang Maha Suci jepret, nah langsung upload ke TikTok, ke Facebook. Maunya itu seperti itu. Ya nggak bisa lah, ini manekung. Ini manekung. Maunya itu bangun dari tidur, langsung pegang Android. Hai mah, gimana kabar anak-anak kita? Pah, gimana? Maunya ya nggak bisa lah. Apa-apa kok maunya diupload, apa-apa maunya diupload. Nggak bisa seperti ini manekung. Kan berulang kali saya katakan. Kata lain dari manekung adalah bertapa. Jadi nggak bisa seperti itu. Waduh, panas sekali. Nggak ada AC-nya. Ah, jalan-jalan dulu ke sana. Nggak bisa seperti itu. Ini manekung. Ini manekung. Nah, kalau maunya seperti itu berarti panjenengan salah paham sama saya. Salah alamat. Makanya saya berulang-ulang kali katakan, jangan gampang tertarik. Jangan mudah percaya. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Karena ini hanya dapat dikaji dengan otak atau pikiran yang bersih, hati atau batin yang bersih, kelamin atau syahwat yang bersih. Ini hanya dapat dipraktekkan dengan pertobatan. Selain itu nggak bisa. Ini wahyu, ini tentang wahyu. Sepanjang sejarah, penerima wahyu adalah orang-orang pilihan. Nggak asal orang. Gitu. Jadi siapapun panjenengan yang menyimak video saya kali ini, ingat itu, camkan itu. Seperti yang sudah pernah saya katakan, putra kekudangane Romo yang nantinya akan mengawal kejadian di tahun 2025 itu jumlahnya sudah melebihi target, lebih dari cukup. Jadi saya sudah nggak nemen-nemen lagi gitu loh. Kalau ingin selamat ya monggo, kalau nggak ingin selamat ya monggo. Itu keputusan panjenengan sendiri gitu. Itu keputusan panjenengan sendiri. Karena apa? Karena tidak semua orang harus saya selamatkan. Tidak semua orang itu dipilih untuk bisa tercerahkan tentang wahyu pancagaib. Dan semua itu keputusan panjenengan sendiri. Keputusan panjenengan sendiri. Maha suci hidup
tidak pernah memaksa yang namanya manusia. Manusia hidup di dunia ini mau apa saja silahkan, itu Maha Suci. Mau ke neraka silahkan, mau ke surga silahkan, mau ke jembatan silahkan, mau ke pohon beringin silahkan, mau kembali kepada Maha Suci silahkan, semuanya dipersilahkan. Nah, mulai malam ini saya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Maha Suci. Mau main-main ke sini silahkan, mau goyonan ke sini silahkan, mau penasaran ke sini silahkan, mau pura-pura tobat ke sini silahkan, pura-pura capek silahkan semua. Tapi ingat, tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada tanggung jawab di dalamnya. Siapa menabur, dia akan menuai. Siapa memanen, siapa menanam, dia akan memanen. Tidak percaya? Silahkan. Mari kita buktikan bersama. Padahal tentang ini amat sangat teramat, apalagi ya? Amat sangat teramat, apalagi? Sering saya sampaikan. Andai saja mau menyimak pencerahan-pencerahan dari saya berbentuk video di YouTube Putra Romo Channel, pasti ngerti, pasti paham, pasti tahu. Diam ketika bersama di setelah patrap terlalu gampang, aslinya itu terlalu gampang itu. Menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi sebenarnya terlalu gampang. Menjadi tidak gampang, menjadi rumit karena belum ngerti kan, belum paham, belum tahu. Itu kan yang menjadikan rumit itu. Bisanya belum ngerti, belum paham, belum tahu. Ada pencerahannya, tidak mau nyimak. Ditonton, bukan disimak. Maka video-video saya bukan video seks untuk ditonton. Bukan video game untuk ditonton. Bukan video TikTok untuk ditonton. Tapi video-video pencerahan untuk disimak. Atau video pengajian untuk disimak. Ditonton ya nggak bisa masuk. Ditonton nggak bisa masuk. Terlalu panjang. Nah, namanya video pencerahan lah. Kalau video seks, nah mungkin 5 menit. Video game, video TikTok, mungkin 1 menit. Ini video pencerahan. Video pencerahan yang pencerahannya panjang lebar, tanpa tedeng aling-aling aja nggak masuk, apalagi cuma 1 menit durasinya. Panjenengan bisa paham? Kalau saya katakan, ojo neko-neko, jangan macam-macam. Bisa paham? Itu kurang dari 1 detik ya, 1 detik ya. Jangan macam-macam, durasinya 1 detik ya. Tahu maksudnya? Nggak kan tahu. Ya karena nggak dipilih ya. Nggak dipilih. Tidak dipilih untuk selamat. Karena sampah yang nantinya akan disapu oleh jagat, yang nggak bisa nerima. Nggak bisa nerima kenyataannya. Jadi kalau masih penasaran,
Masih penasaran, agak-agak percaya, agak-agak ragu? Mari kita sama-sama membuktikan. Benarkah seperti itu yang disebut wahyu? Jadi silahkan datang ke pesanggrahan saya sewaktu-waktu. Sesukamu. Pura-pura capek, pura-pura tobat, pura-pura ikut belajar, penasaran, mengikuti gengsi, silahkan datang. Kalau ingin tahu buktinya. Silahkan bermain-main. Mau bersungguh-sungguh, mau bermain-main, saya akan tetap mengabdikan seluruh jiwa raga saya. Full kepada panjenengan. Nggak peduli saya. Saya nggak peduli panjenengan pura-pura. Saya nggak peduli panjenengan main-main. Saya nggak peduli panjenengan bersungguh-sungguh. Saya nggak peduli. Karena tugas saya adalah mengabdi kepada sesama makhluk hidup di dalam alam semesta ini. Seluruh jiwa raga saya. Kalau harus ada hitungannya tentang ini, itu urusan panjenengan sendiri dengan hidup panjenengan, bukan dengan saya. Tentang ini nyaris lepas di dalam kesadaran setiap peserta pelaku gembleng. Tiap hari, tiap malam selalu dibahas. Namun ketika mengalami sesuatu, lupa kalau dia itu sedang manekung, itu lupa. Dikiranya sedang piknik, disamakan dengan piknik. Dikiranya sedang jalan-jalan, disamakan dengan sedang jalan-jalan. Lupa kalau dia itu sedang manekung. Ketika mengalami sesuatu loh. Aneh kan? Hanya orang-orang pilihan yang bisa paham ini. Baru sehari semalam ikut manekung, kangen sama anak. Lupa kalau dia dalam keadaan manekung, itu lupa. Ingat pekerjaan itu lupa, dia kalau sedang manekung itu lupa. Nah, karena lupa kalau dirinya sedang manekung, gelisahlah. Nah, kegelisahan ini akan menyeretnya ke jurang semakin dalam, akhirnya putus. Apapun alasannya, yang pernah bermain-main tentang manekung atau gembleng di hadapan saya tidak akan pernah menerimanya kembali. Karena mata kepala saya sudah melihatnya dengan jelas dan pasti itu adalah sampah. Dan saya bukan pabrik yang bisa mendaur ulang. Siapapun dia. Kalau dulu ketika masih dibutuhkan, oh saya rayu. Nggak mampu itu saya hibur, saya rayu-rayu. Supaya bisa mencapai pencerahan. Nah, sekarang sudah lebih dari cukup, jadi saya udah nggak nemen-nemen lagi. Namun kalau ingin terselamatkan, ayo monggo. Kalau nggak ingin terselamatkan, ya monggo, itu keputusan panjenengan sendiri. Rumit. Dan saya rasa baru saya lah yang mau menceritakan tiap hari, tiap malam tentang wahyu. Wahyu tok, nggak ada yang lain. Baru saya. Karena memang berbicara wahyu itu rumit sekali.
Sebab hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan wahyu, itu hanya orang-orang pilihan. Betapapun dipilih dia menerima wahyu, tetap ada prosesnya, gitu loh. Tetap ada prosesnya. Ini terlepas dari proses enak atau proses tidak enak, yang pasti ada prosesnya, gitu. Ada prosesnya. Apapun alasannya, karena saya diadakan di dunia kali ini untuk mengabdi secara jiwa raga sepenuhnya kepada sesama makhluk hidup di dalam semesta alam. Yang mau, kalau yang enggak mau ya enggak. Maka apapun alasannya, saya akan tetap mengabdikan jiwa raga saya sepenuhnya hingga tak bersisa kepada panjenengan semuanya. Sedangkan timbal baliknya, itu urusan panjenengan masing-masing dengan hidup panjenengan. Dan dikarenakan tidak semua manusia itu harus saya selamatkan, maka mulai malam ini saya akan memerdekakan diri. Hanya manusia loh ya. Selain manusia, saya berkewajiban untuk menyelamatkan. Selain manusia, saya berkewajiban untuk menyelamatkan. Kecuali manusia. Kalau manusia, tidak semua manusia harus saya selamatkan. Satu, setiap manusia memiliki nurani yang tidak bisa dipaksakan. Yang kedua, ada manusia-manusia sampah yang saya tidak bisa mendaur ulang. Waktunya tidak terlampau lama. Jadi kita tunggu saja apa yang akan terjadi nanti. Kalau keluar dari mulut saya, kan masih bisa dibantah. Tapi kejadian realita di dalam semesta, bagaimana kita akan membantahnya? Jadi kita tunggu saja kejadiannya. Toh tidak terlalu lama. Jadi untuk panjenengan yang baru datang, hendak mengikuti manekung atau gembleng, nah jangan berusaha untuk tidak lupa apa yang saya katakan malam ini loh. Nah. Jadi ketika panjenengan diproses, sedang duduk bersila, pinggangnya pegal, jangan lupa kalau panjenengan itu sedang manekung gitu loh. Yeah. Jangan lupa kalau panjenengan itu sedang manekung, bukan sedang duduk di kursi bioskop.
Ketika duduk bersila, kaki panjenengan pegal, ingat kalau panjenengan itu sedang manekung. Bukan sedang duduk di depan layar game. Kalau ingat keluarga, ingat saudara, ingat bisnis, ingat rumah, jangan lupa kalau panjenengan itu sedang manekung. Bukan sedang jalan-jalan, bukan sedang piknik. Artinya dikarenakan panjenengan sedang manekung, dikarenakan panjenengan sedang gembleng, wajar kan? Diproses itu kan wajar. Ini kalau nggak diproses malah membingungkan. Pertobatan saya ini diterima apa tidak, malah bingung kan? Nggak ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya nggak ada. Direspon apa enggak sama Tuhan. Tuhan itu ada apa enggak sih? Malah bingung kalau nggak diproses. Justru dengan adanya proses-proses tersebut, kita mendapatkan bukti-bukti untuk menguatkan iman bahwa kita itu direspon sama Tuhan gitu loh. Direspon, ditanggapi sama Tuhan itu. Dipedulikan, diterima tobatnya. Kan harusnya ke situ. Jadi jangan pernah punya keinginan duduk bersila tanpa mengalami capek, itu jangan punya keinginan ke situ. Nah, kalau duduk bersila maunya tidak mengalami capek, matikan rasa dan perasaannya. Disuntik rabius apa-apa, ya kok rabius, apa itu ya? Ya kan nggak bisa merasakan capek toh kalau disuntik seperti itu. Tapi ada Pak Web pelatihan seperti itu yang tidak merasakan apa-apa. Lawang diminumin koplo, mau panjenengan saya inumin ekstasi. Beberapa detik jenengan bisa melihat yang namanya Tuhan kalau saya minumin ekstasi. Hati-hati panjenengan, spiritual zaman sekarang itu canggih-canggih. Kalau panjenengan kumpul sama teman-teman berspiritual sebelum praktek bareng, belajar meditasi, belajar samadhi, kalau diminumi sesuatu, hati-hati panjenengan. Banyak itu pelatihan-pelatihan spiritual seperti itu. Dan mereka menyukai. Aneh kan? Jadi Tuhannya itu bisa dibayang-bayangin. Sebelum bersamada itu kamu ingin wujud Tuhan seperti apa? Coba pikirkan. Setelah diminumi, nah, terus ditanya, kamu pengennya wujud Tuhan seperti apa? Seperti ini. Kelakon. Ya karena itu tadi pengaruh ekstasi. Nah, wong edan baku ndak bisa melakukan seperti itu, ndak bisa. Panjenengan memaksa saya untuk melakukan seperti itu, lebih baik dengan pulang. Karena saya ndak bisa melakukan seperti itu. Ini laku murni. Selama panjenengan manekung, panjenengan menyelesaikan masa lalu, seluruh masa lalu dengan murni. Jadi tidak bisa itu ini, harus natural. Lalu kenyataannya usia panjenengan sudah segitu. Usia panjenengan sudah segitu. Kegiatan sehari-hari buruh, duduk bersila, wajar kan, pinggangnya pegal kan wajar. Lawang kita orang-orang keras, seusia ini kan, duduk 1 jam pinggangnya pegel, wajar lah.
Masuk akal. Nggak aneh itu. Yang sehari-hari duduk di kantor masih muda aja. Gini kok masih gitu kok.